Pernah nggak sih kamu nemu puisi yang cuma 2 baris doang, tapi pas dibaca, maknanya dalam banget? Nah, itu dia yang namanya gurindam. Yuk kita bedah bareng-bareng bentuk puisi tradisional yang super elegan ini. Dengan ibu, jangan durhaka, supaya Tuhan tidak murka. Singkat, padat, tapi pesannya ngena banget kan? Inilah inti dari kekuatan gurindam yang mau kita kupas tuntas. Oke, jadi bentuk puisi yang barusan kita lihat itu namanya gurindam. Kelihatannya sih simpel ya, cuma 2 baris. Tapi jangan salah, di baliknya itu ada struktur yang benar-benar brilian. Jadi, apa sebenarnya gurindam itu? Gampangnya gini, bayangin aja gurindam itu kayak semacam mesin hikmah mini. Cuma butuh 2 baris kalimat buat ngasih nasihat yang ringkas, tapi efektif banget. Nah, bikinnya juga nggak bisa sembarangan, ada aturannya. Pertama, satu bait itu wajib terdiri dari 2 baris. Terus, tiap barisnya biasanya punya 8-12 suku kata. Rimanya juga harus sama, berpola AA. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah hubungan sebab akibat antara baris pertama dan kedua. Oh iya, dan satu lagi, beda dari pantun, gurindam itu isinya daging semua, nggak ada sampiran. Jadi, ingat ya, angka 2 itu jadi kunci segalanya di sini. 2 baris ini tuh kayak pasangan yang sempurna, nggak bisa dipisahin. Makna yang satu nggak bakal lengkap tanpa kehadiran yang satunya lagi. Sekarang kita masuk ke jantungnya gurindam, yaitu hubungan logis antara kedua barisnya. Ini bukan sekedar 2 kalimat yang kebetulan punya rima yang sama loh. Keduanya itu terikat sama sebuah hubungan sebab akibat yang sangat kuat. Kita mulai dari baris pertama. Anggap aja ini adalah bagian sebabnya. Dia yang jadi pemicu yang ngasih sebuah kondisi, masalah, atau sebuah premis. Ibaratnya, ini adalah bagian jikanya. Nah, dari sebab yang udah diletakkan di baris pertama tadi, secara alami dan logis, semua akan mengarah ke baris kedua. Disinilah letak akibatnya. Di sini kita nemuin hasilnya, konsekuensinya, atau solusi yang jadi jawaban langsung dari baris pertama tadi. Jadi kalau tadi ada jika, nah ini adalah bagian makanya. Biar makin kebayang, kita lihat langsung contohnya. Perhatiin ya, baris pertamanya si sebab, kurang pikir, kurang siasat. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, apa akibat logisnya? Tentu saja, tentu dirimu akan tersesat. Simple, nyambung, dan langsung kena sasaran kan? Oke, aturannya udah dapat, konsep sebab akibatnya juga udah paham. Sekarang waktunya kita praktek. Kita coba bedah satu contoh gurindam lagi bareng-bareng ya. Oke, ini dia gurindam yang akan kita bedah. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tidaklah jemu. Yuk, kita bongkar sama-sama ya. Baris pertama itu kan sebabnya. Dia ngasih syarat. Jika hendak mengenal orang berilmu, nah, kalau syaratnya gitu, apa dong tindakan logis atau akibat yang harus kita lakuin? Ya bener banget, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Kelihatan kan benang merahnya? Jelas banget hubungannya. Eits, dan jangan lupakan sentuhan akhirnya yang bikin makin cakep. Rimanya. Coba deh lihat, kata berilmu dan jemu. Rima AA yang sempurna ini seolah-olah mengunci nasihatnya. Bikin jadi enak didengar, dan yang paling penting, gampang banget nempel di kepala. Oke, kita udah tahu gimana cara kerja gurindam. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Kenapa sih harus dibikin struktur puitis yang kayak gini? Tujuannya buat apa? Jawabannya tuh sebenarnya simple, tapi jenius. Pada intinya, gurindam itu ibarat sebuah kapsul hikmah. Formatnya yang ringkas, padat, dan berima, itu sengaja dirancang supaya pesannya, mau itu nasihat hidup, pendidikan moral, atau ajaran agama, jadi gampang banget untuk diingat dan benar-benar melekat di pikiran kita. Nah, setelah kita ngobrolin semua tentang keindahan dan kejeniusan gurindam, sekarang giliran kamu. Coba deh renungin, kalau kamu diminta untuk merangkum satu nasihat penting untuk dunia saat ini, tapi harus dalam bentuk gurindam 2 baris, kira-kira bunyinya bakal kayak gimana?